Hari Minggu, 4 September 2022. Jam menunjukkan pukul 21.15. Sebagian warga di Jalan Merpati, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Besar, sudah mulai naik ke peraduan. Sebagian lagi masih ada yang terjaga. Salah satunya Mahmuda, yang tengah menyelesaikan jahitan pakaian pesanan tetangganya. Dia sibuk memperhatikan pola pakaian yang akan disambung dengan mesin jahit. Tiba-tiba, suara letupan terdengar di telinganya. Mahmuda pun menghentikan mesin jahitnya. Matanya yang sebelumnya memelototi kain jahitan langsung mengedar ke sekeliling rumah. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan seorang perempuan. Bergegas, Mahmuda keluar dari rumah untuk melihat apa yang terjadi. Saat membuka pintu, dia melihat seorang pengendara motor melaju dengan cepat dari arah rumah tetangganya di tengah kegelapan malam. Warga Jalan Merpati lainnya juga mengaku mendengar letusan dan jeritan minta tolong seorang perempuan malam itu. Ternyata, sumber suara itu berasal dari rumah tetangganya, yakni Ahmad Karnain dan istrinya, Eti Mairini. Keduanya tinggal bersama dua anaknya. Mahmuda pun cepat-cepat mendatangi rumah Karnain. Jaraknya hanya beberapa puluh meter. Saat tiba di rumah itu, Mahmuda terkejut melihat Eti bersama kedua anaknya menangis histeris. Eti tengah memeluk suaminya Karnain yang bersimbah darah di lantai pelataran rumahnya. Terjawab sudah bahwa letusan yang mereka dengar merupakan suara tembakan yang melukai dada kiri Karnain. Lalu, siapa yang berani menembak Karnain? Sebab Karnain dan Eti sama-sama anggota kepolisian. Selama tinggal di kampung itu, keduanya tahu keluarga itu bergaul dengan baik dengan tetangga. Karnain, yang berpangkat Ajun Inspektur 2 atau Aibda, adalah Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas di Polsek Waipungubuan. Sementara itu, Eti Mairini yang berpangkat Inspektur 2 atau Ibda menjadi Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah. Dibantu beberapa orang warga, Eti mengevakuasi suaminya yang terluka tembak itu dengan mobil pribadi ke Rumah Sakit Harapan Bunda di Jalan Proklamator Raya, Seputi Jaya, Gunung Sugi, Lampung Tengah. Karena luka tembaknya yang cukup parah, yakni proyektil peluru menembus dada bagian kiri hingga punggung, Karnain langsung dimasukkan ke ruang instalasi gawat darurat, namun nyawanya tidak tertolong. Malam itu juga, jenazah Karnain dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diotopsi. Mendengar laporan penembakan tersebut, jajaran Polres Lampung Tengah segera melakukan penyelidikan. Lalu, dibentuklah tim gabungan untuk menyelidiki dan mengejar pelakunya. Hanya dalam 3 jam, tim gabungan menangkap pelakunya. Ternyata pelaku adalah rekan satu kantor Karnain. Dia adalah Aibda Rudi Suryanto yang menjabat Kepala Unit Provos Polsek Waipungubuan. Dia ditangkap di rumahnya di Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, Senin 5 September 2022 dini hari. Kepada penyidik polisi, Rudi mengaku menembak rekannya karena sakit hati dan sering dihina korban. Apalagi ketika istrinya, Yulia Kaptiasi, diejek korban di grup percakapan karena belum membayar uang arisan online. Dari informasi yang beredar di lingkungan warga, Rudi sebelumnya sempat menjadi Babin Kamtipmas di Desa Putra Lempuyang, Waipungubuan. Namun, sejak dirinya diangkat menjadi Kanit Provos Polsek Waipungubuan, posisi Babin Kamtipmas di desa tersebut
diisi oleh Karnain. Sejak itulah, Rudi sering diejek dan dihina oleh korban di desa yang pernah menjadi binaannya tersebut. Sementara itu, dari hasil rekonstruksi di tempat kejadian, pada Selasa, 6 September 2022, diketahui Rudi sudah merencanakan pembunuhan terhadap Karnain. Setidaknya, ada 21 adegan yang digelar dalam rekonstruksi itu. Dari hasil interogasi dan rekonstruksi diketahui, saat itu Rudi tengah piket jaga di Polsek Wai Pungubuan pada Minggu 4 September 2022 dari pukul 08.00 hingga malam hari itu. Tepat pukul 19.00, dia ditelepon dan dikabari istrinya sedang jatuh sakit. Rudi lalu meminta izin kepada Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Aibda Nagustion, untuk pulang ke rumah menjenguk istrinya tersebut. Tepat pukul 20.00, Rudi yang mengendarai sepeda motor dinas jenis KLX 150 berangkat dari Polsek Wai Pungubuan menuju rumahnya di Kampung Karangendah, Terbanggi Besar. Namun di tengah jalan, tepat sebelum Polsek Terbanggi Besar, terlintas di kepalanya akan wajah Karnain yang dianggapnya selalu menghinanya itu. Bukan langsung ke rumahnya, Rudi justru membelokkan motor menuju Jalan Baru Silikah. Dia menghentikan laju sepeda motornya dan parkir di sebuah kebun singkong yang luas. Di tempat sepi, yang tak ada satu orang pun melintas itu, Rudi mencabut pistol di pinggang kanannya. Lalu, saat kepalanya dipenuhi emosi kepada Karnain, dia menembakkan pistol itu ke arah kebun singkong tersebut. Saat itulah timbul niatnya membunuh Karnain dengan cara menembak.